Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera. Kita berjumpa pada saat ini dalam acara Night Call GPIB. Saya, Pendeta Eklesia Kristi Sondak Magani, Ketua Majelis Jemaat GPIB Kinasi, Serua, Ciputat, Tangerang Selatan. Mari sebelum kita membaca Alkitab dan mendengar firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di sorga, ini kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon Engkau menerangi hati pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang ilahi, agar supaya kami tidak hanya menjadi pembaca Alkitab, pendengar firman Tuhan, tapi sekaligus juga menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian bacaan Alkitab pada malam hari ini terambil di dalam kitab Yesaya pasal 41 pada ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayat 13. Saya ulangi, kitab Yesaya pasal 41 ayat 10 sampai ayat 13 yang mengatakan, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia setiap kita yang membaca, mendengar, tapi sekaligus juga menjadi pelaku firman yang setia. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, sampai dengan saat hari ini kita masih berada di masa pandemi COVID-19, mengalami berbagai dampak yang ditimbulkan oleh penyebaran virus tersebut. 8 bulan bahkan. Segala sesuatu tidak lagi dijalani sebagaimana biasanya. Misalnya Bapak Ibu saudara-saudara, biasanya kita masih bisa pergi ke kantor, belajar bukan di rumah tapi kita pergi ke sekolah, usaha kita lancar, aktivitas kita bebas, kita mau kemana, ada di mana, bebas. Kita juga bisa beribadah bebas di gedung gereja, mau jam pagi, sore, malam. Kita juga bisa berjumpa dengan banyak orang, berelasi dengan banyak orang, siapapun dia, dan masih banyak lagi. Saudara-saudara, sekarang tidak lagi demikian. Tidak sebagaimana biasanya. Semua berubah semenjak virus corona menyebar kemana-mana, khususnya negeri kita. Menghadapinya juga dengan berbagai sikap yang ditunjukkan. Dari yang tenang sampai yang sudah bosan, sedih, susah hati, tapi juga susah payah, marah, kecewa, putus asa, masih banyak lagi. Itu sikap yang ditunjukkan. Mau tidak mau, siap tidak siap, suka atau tidak suka, harus dihadapi keadaan ini dan bahkan harus dijalani dengan mulai menyesuaikan diri, beradaptasi Bapak Ibu saudara-saudaraku. Hidup berdampingan dengan COVID, hidup berdampingan dengan virus corona. Hilang harap, menyerahkah kita, atau Bapak Ibu saudara-saudaraku, bagaimana sesungguhnya manusia beriman
menyikapi keadaan dan situasi yang ada, khususnya pada masa kini. Mari kita belajar dari firman Tuhan yang sudah kita ikuti pembacaannya. Pada ayat yang ke-13 secara khusus dikatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seruan Tuhan melalui Yesaya kepada orang-orang Israel. Sebenarnya seruan ini memberikan ketenangan. Seruan ini atau jawaban Tuhan ini memberikan keteguhan bagi umat Yehuda. Mereka yang sudah dibuang, mereka yang berada di pembuangan, terserak di antara bangsa-bangsa, dan kini melalui Nabi Yesaya dikatakan mereka dipanggil untuk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan akan menyelamatkan mereka, Tuhan akan mengembalikan mereka ke negeri mereka. Karena Tuhan sudah memilih mereka dan Tuhan tidak akan menolak mereka. Tuhan akan merehabilitasi keadaan mereka. Saudara-saudaraku, Israel berada di pembuangan karena hukuman Allah. Dan itu disebabkan karena ulah mereka, tingkah mereka, memberontak kepada Allah, membelakangi Allah. Mereka tidak taat, mereka tidak setia, mereka menyembah berhala-berhala, mereka bergantung kepada kekuatan bangsa-bangsa lain, bukan kepada Allah. Dan sikap yang seperti ini tidak bisa ditolerir. Allah tidak berkenan. Karena itu, mereka mengalami penghukuman Allah dan berada di pembuangan. Saudara-saudaraku, berada jauh dari negeri sendiri, kemudian hidup terasing, terbuang, menjadi warga jajahan, memang tidak menyenangkan. Sama sekali tidak menyenangkan. Namun Bapak Ibu saudara-saudara, itu merupakan salah satu cara Allah untuk mengajar mereka. Cara Allah untuk membawa mereka agar supaya mereka bertobat, supaya mereka sadar, supaya mereka taat, mereka kembali mendengar suara Tuhan. Dan memang sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Karena itu maka seruan mereka kepada Allah itu dijawab Tuhan melalui Yesaya dengan mengatakan, Bapak Ibu saudara-saudara, di ayat 13 tadi, aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang akan menolong engkau. Saudara-saudara, Nabi Yesaya menegaskan bahwa melalui penebusan yang dilakukan Allah, status mereka menjadi berubah, menjadi hamba Tuhan. Dan mereka harus menunjukkan sikap sebagaimana status yang baru itu dalam menyikapi keadaan yang ada, situasi yang ada. Mereka harus menunjukkan sikap sebagai hamba yang taat, sebagai hamba yang setia, dan tidak akan goyah oleh situasi apapun, bahkan tidak boleh goyah. Sebaliknya, justru dalam situasi tersebut, mereka harus makin memperlihatkan misi kehambaannya, sambil mereka meyakini dan percaya kepada janji-janji penyertaan Tuhan yang selalu, yang senantiasa bagi mereka. Saudara-saudaraku, kita belajar. Situasi dan perasaan yang sama juga membayangi hidup, hati, dan pikiran banyak orang. Mungkin termasuk kita juga di masa pandemi COVID-19 dan berbagai dampak yang ditimbulkan. Saudara-saudaraku, kalau kita merenungkan bagian Alkitab ini dan situasi serta kondisi yang ada dan berbagai sikap yang muncul dan yang diperlihatkan, firman Tuhan pada saat ini menyapa kita, sekaligus mengingatkan kita dan juga menegur kita. Bukankah kita juga adalah umat yang telah Dia pilih, umat yang
amat dikasihinya. Kita juga diingatkan agar supaya kita tidak menjadi lemah karena takut, karena cemas, karena bimbang, khawatir begitu rupa. Tuhan dikatakan tadi, Ia akan menolong, bahkan meneguhkan kita, memegang dan menuntun langkah kita, agar kita dapat melalui semua kenyataan, tantangan yang ada, dan memberikan kepada kita kemenangan-kemenangan iman. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat 11 dan ayat 12 di situ dikatakan, sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dua ayat ini merupakan gambaran dari semua keadaan, semua tantangan, kondisi yang dihadapi yang tidak menyenangkan. Dan kita melihat di sini sebagaimana janji Tuhan, kasih dan penyertaan-Nya. Ia akan memberikan kemenangan sehingga kita dapat melewatinya, termasuk situasi dan kondisi yang ada pada saat ini yang sedang kita jalani. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sepanjang hari ini kita telah beraktivitas, kita telah melakukan banyak hal, dan ternyata kita bisa melewatinya. Dan ini merupakan bukti nyata pertolongan Tuhan bagi kita di dalam dan melalui Yesus Kristus. Bukankah itu jaminan bagi kita untuk memasuki hari esok dengan segala tantangan-tantangannya? Ingat saudara-saudaraku, kita adalah hamba-Nya. Misi yang kita emban adalah menghadirkan damai, merawat hidup kebersamaan kita dalam dunia milik Tuhan. Maka kita harus menunjukkan sikap menghayati keterpanggilan itu. Sikap iman yang harus kuat, yang harus kokoh, yang harus teguh di tengah tantangan-tantangan yang ada, apalagi yang tidak menyenangkan. Saudara-saudara, kuasa pertolongan dan pemulihan Allah telah dinyatakan bagi kita di dalam dan melalui Yesus Kristus. Karena itu, maka dalam status sebagai hamba-hambanya, jangan takut, jangan goyah, tapi sebaliknya, kita justru merawat hidup kita maupun dalam kebersamaan kita sebagai gereja, agar supaya kita tetap setia, kita tetap kuat, kita tetap kokoh, hidup yang berarti, bahkan berbuah, bermakna bagi orang lain, terlebih bagi Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam setiap kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kita semua, kita isi dengan menjalaninya, menghidupinya dalam ketaatan, kesetiaan, dan kekuatan iman. Mari saudara-saudara, kita membuat hidup kita ini bermakna. Hari esok, Bapak Ibu Saudara-saudara menanti karya layan kita semua. Maka beristirahatlah dalam rasa syukur yang dalam kepada Tuhan, karena penyertaan-Nya membuat kita aman dan damai. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur sebelum kami beristirahat pada malam hari ini, merenungkan dan menghayati kasih penyertaan-Mu bagi kami semua, sehingga kami bisa melalui hari ini dari pagi sampai saat ini. Dan ketika kami akan beristirahat, biarlah kami tetap menghayati kasih dan
penyertaan Tuhan, bukan saja sampai saat ini, tetapi juga esok dan selanjutnya. Kami memberi diri dan hidup kami, biarlah hidup ini menjadi bermakna. Apapun yang kami lakukan, sadarkan kami bahwa kami adalah hamba-hamba-Mu, dan biarlah kami tetap setia, kuat dan kokoh di tengah berbagai kondisi dan keadaan, secara khusus pandemi COVID-19. Kami tidak tahu sampai kapan, tapi kami percaya bahwa kuasa penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami menyerahkan gereja-Mu, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, jemaat-jemaat, majelis sinode, semua yang terkait di dalamnya. Berikan hikmat, berikan kekuatan, keteguhan iman, agar kami tetap dapat bersaksi di tengah-tengah gumul juang kehidupan masa pandemi COVID-19 dengan berbagai dampak yang ditimbulkan. Kami tetap menyatakan kasih, melakukan kebaikan. Kami tetap beriman yang kuat dan kokoh kepadamu, dan menjalani hari esok dengan keyakinan penuh hanya kepada Tuhan, satu-satunya penolong hidup kami. Engkau memberkati juga pemerintah dengan segala upaya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Biarlah ya Tuhan, Engkau menolong upaya-upaya yang dilakukan. Engkau menyertai dan memberkati. Engkau memberikan jalan keluar. Dan biarlah sebagai gereja, sebagai orang percaya, kami menjadi contoh untuk mewujudkan ketaatan, kepatuhan kepada protokol kesehatan. Bapa di dalam surga, para medis yang harus bekerja, berjuang begitu rupa, meninggalkan keluarga mereka, merawat mereka yang terpapar virus corona ini. Tuhan menolong, menjaga, memberikan kesehatan yang prima, agar supaya di tengah-tengah tugas panggilan mereka tetap dapat melakukannya dan dapat menyelesaikannya dengan baik. Mereka tetap terpelihara oleh karena kasih setia Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kalau hari ini Engkau menyertai dan memberkati, memelihara kami, maka kami percaya hari esok ada dalam genggaman tangan-Mu. Engkau pula yang akan menyertai dan menuntun langkah hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, ke dalam tangan-Mu kami berserah. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku, jangan lupa kita beristirahat dalam syukur. Besok kita melanjutkan kehidupan ini untuk terus berbuah, dan taatlah pada protokol kesehatan. Menggunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan, serta yang paling penting, jaga imun. Terima kasih.